Hamparan air yang luas tampak berkilauan di permukaan bendungan. Air waduk itu diam, terlalu diam, seperti mata seorang jenazah yang telah kehilangan cahaya dan makna. Waduk Jati Gede berdiri membentang luas di kaki perbukitan Sumedang, menyimpan begitu banyak rahasia yang kerap ditenggelamkan oleh waktu dan air. Terkadang, saat malam turun dan kabut mulai merayap seperti jemari mayat, permukaannya berkedip, seolah sesuatu di dalam sana mencoba naik ke dunia manusia. Orang-orang kampung sudah sejak lama percaya bahwa ada tempat-tempat yang tidak boleh diganggu. Ada makam yang disakralkan, dan ada nama-nama yang tidak semestinya disebut sembarangan. Di bawah permukaan air yang keruh itu, tertidur sosok besar yang namanya dibisikkan dengan ketakutan. Prabu Guru Aji Putih, raja kuno penguasa kerajaan Tembong Agung, cikal bakal berdirinya kerajaan Sumedang Larang, yang konon menguasai ilmu gaib dan pasukan tak kasat mata. Tak seorang pun berani menyelam ke dasar waduk itu, sampai 3 orang datang membawa kamera, ambisi, dan ketidakpedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tutur Gaib. Kali ini kita akan selami sebuah cerita horor yang berjudul Makam Keramat, Kutukan Prabu Guru Aji Putih. Cerita horor seram tentang sebuah makam keramat yang terendam bendungan Jati Gede di Sumedang. Tapi sebelum ceritanya kita lanjutkan, jangan lupa kalau kalian suka cerita horor seperti ini, silahkan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu berkembangnya channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari itu udara Sumedang terasa panas. Namun angin dari waduk Jati Gede membuat hawa di dermaga terasa dingin dan lembab. Arif berdiri di bibir dermaga sambil memeriksa kamera utama. Wajahnya tegas, rahangnya keras, matanya menyala penuh gairah ambisi. Kalau dokumenter ini berhasil, katanya pada dirinya sendiri, kita meledak. Minimal dapat nominasi festival internasional. Ia tersenyum kecil, puas dengan bayangan kejayaan yang menari di benaknya. Sinta, perempuan muda berkulit kuning langsat dengan rambut dikunci rapi, turun dari mobil sambil membawa tas besar berisi buku catatan dan referensi sejarah. Berbeda dari Arif, sorot matanya dipenuhi kegelisahan. Sejak mereka masuk wilayah Jati Gede, entah mengapa, pundaknya terasa berat, seperti ada yang memperhatikan. Bayan datang terakhir. Tubuhnya kekar, rambut cepak, kulit gelap karena sering bekerja di bawah terik matahari. Kedua lengannya penuh tato tradisional Sunda yang rumit. Ada sesuatu dalam wajahnya, kombinasi antara jiwa berani dan kepekaan gaib yang terlalu tajam. Bayan memandangi permukaan waduk yang memantulkan cahaya matahari. "Kita benar-benar mau turun ke sana?" tanyanya pelan. Arif mendengus. "Ya jelas, kita nggak kesini buat piknik, Yan. Penyelaman pertama cuma buat lihat kondisi dasar waduk, itu aja." Sinta menarik napas panjang. Arif, aku masih nggak yakin. Tadi warga desa udah bilang kalau..." "Itu cuma mitos lokal. Kita dokumenter, Sin.
Kita catat, kita teliti, bukan ikut ketakutan. Namun, justru saat Arif berkata demikian, angin dari arah waduk bertiup, membawa bau amis yang samar, seperti bau lumpur yang lama tertimbun. Bayan mengerinjing tiba-tiba. "Kang Arif, saya penyelam lokal. Saya tahu medan bawah air. Tapi tempat ini beda. Kayak ada yang liatin." Arif menertawakan ketegangan itu. "Stop lebayan, kamera harus nyala jam 4 sore. Kita ngejar sunset." Sinta menatap waduk. Airnya tampak tenang. Tapi Sinta merasa ada sesuatu di kedalaman sana. Sesuatu yang lebih tua dari sejarah. Di pinggir dermaga, seorang lelaki tua dengan tongkat bambu berdiri menunggu. Bajunya sederhana, kain samping melilit pinggang, sorot matanya tajam meski tubuhnya terlihat rapuh dimakan usia. "Eyang Jaya?" tanya Sinta sopan. Lelaki tua itu mengangguk. "Kalian yang mau menyelam ke makam?" Arif mengabaikan nada curiga itu. "Kami hanya mau ambil gambar, tidak akan menyentuh apapun." Eyang Jaya menatap Arif dalam-dalam, terlalu dalam, seolah menembus jiwanya. "Anak muda," katanya pelan, "yang tenggelam di bawah air ini bukan hanya batu dan tanah. Ada arwah besar yang menjaga, arwah Prabu Guru Aji Putih. Keturunan beliau masih tinggal di desa ini, dan mereka sudah titip pesan, jangan ganggu." Sinta menelan ludah. Ia tahu legenda itu. Sebagai ahli sejarah, ia membaca banyak kisah tentang Prabu Aji Putih, pemimpin sakti mandraguna, dihormati sekaligus ditakuti. Makamnya tenggelam saat pembangunan waduk, tapi warga desa tetap memperlakukannya sebagai tempat keramat. Arif tetap bandel. "Kami profesional, kami hanya merekam, tidak lebih." Eyang Jaya mengetuk tongkatnya ke kayu dermaga. "Kalian kira arwah menerima alasan seperti itu?" Suara tongkat itu menggema aneh, seperti bunyi kayu yang dipukul di dalam ruangan kosong. Sinta mengepalkan tangan. "Arif, dengar dulu." Tapi Arif sudah menaikkan kamera, bersiap mengambil gambar establishing shot. Eyang Jaya menghela napas panjang. "Kalau kalian tetap memaksa, setidaknya bawalah ini." Ia memberi Sinta sebungkus kecil, kain putih dengan tulisan aksara Sunda kuno. "Letakkan ini di bawah bila air mulai gelisah. Itu penolak bala. Tapi ingat, jangan ambil apapun dari makam, bahkan batu kecil sekalipun." Arif hanya menjawab dengan senyum setengah mengejek. "Terima kasih, Kek, tapi kami tidak percaya pada hal-hal seperti itu." Namun ketika angin kembali bertiup, kain putih itu berkibar pelan, seolah memperingatkan. Langit mulai berubah jingga saat Arif memerintahkan tim untuk bersiap. "Yan, kamu turun pertama," katanya. Bayan mengangguk pelan, memasang alat selamnya dengan hati-hati. Sinta berdiri di samping perahu kecil mereka, menggigit bibir. "Arif, tolong, kalau ada yang aneh kita naik. Kita stop." Arif mendekat, menepuk pundaknya. "Kita cuma butuh beberapa shot, santai saja. Semua akan baik-baik saja." Namun kata baik-baik saja itu terasa palsu. Bayan menyelam pertama, lalu 2 penyelam tambahan menyusul. Kamera underwater mulai merekam, mengirimkan visual ke monitor di perahu. Gambar muncul, gelap kehijauan, keruh, partikel-partikel lumpur melayang seperti debu di udara. Kemudian, perlahan, tampak struktur batu. Sinta terbelalak. Itu batu nisan." Nisan itu sudah berlumut, tergerus air, tapi bentuknya masih jelas.
Segi empat besar dengan ukiran aksara kuno yang sudah terkikis. Bayan memberi isyarat tangan, menunjukkan kondisi aman. Lalu mereka turun lebih dalam. Dan di sanalah, perlahan-lahan tampak bangunan. Sebuah kompleks kecil dari batu hitam, sebagian tertutup lumpur. Bekas makam keramat yang kini terendam air. Suara sonar berbunyi lirih, seperti detak jantung di kedalaman. Di monitor, Sinta melihat sesuatu. Bayangan putih melintas cepat di belakang Bayan. "Arif, tolong perbesar zoom. Ada sesuatu di belakang Bayan." Arif memutar tuas zoom. Bayangan itu hilang. "Mungkin ikan," jawab Arif enteng. Tapi ikan tidak pernah bergerak seperti itu. Di bawah air, Bayan tiba-tiba berhenti. Tangannya mendadak gemetar. Ia menoleh kiri, kanan. Suara bisikan muncul. Pelan, seperti suara dari balik dinding air. "Bayan, Bayan." Bukan suara manusia. Bukan suara yang seharusnya ada di bawah air. Bayan mencabut regulator dari mulutnya setengah detik, bernapas panik. Salah satu penyelam lain meraih bahunya, menolong memasang kembali. Di monitor, Sinta menjatuhkan tangan ke dada. "Ya Tuhan, dia dengar sesuatu." Arif justru terlihat sangat puas. "Ini dia, momen otentik. Kamera tetap nyala." Namun kamera kedua yang dipasang pada dada Bayan tiba-tiba menangkap sesuatu. Sebuah tangan pucat, hanya sebentar, menyentuh bahunya. Tangan tanpa tubuh. Sinta menjerit kecil. Arif menatap monitor dengan mata membesar, tapi ekspresinya seperti seseorang yang baru saja menemukan emas. Bayan naik pertama. Ia terbatuk kuat, muntah air, tubuhnya gemetar parah. Ada yang manggil saya," katanya dengan suara bergetar. Di dalam air, Sinta meraih wajahnya. "Kamu lihat apa? Apa kamu baik-baik saja?" Bayan menatap Sinta dengan mata merah dan ketakutan. "Aku nggak ngerti, tapi suaranya kayak marah." Arif tidak peduli pada keadaan Bayan. Ia lebih fokus memeriksa rekaman. "Gila, ini luar biasa. Lihat ini, Sin. Ada tangan. Kamu lihat, dunia harus lihat ini." Sinta menatapnya dengan jijik. "Arif, ini bukan bahan tawa. Kau lihat sendiri kondisi Bayan." Namun Arif sudah terserap oleh ambisinya. Malam itu turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di penginapan, Arif tidak bisa tidur. Tidak karena takut, tetapi karena terlalu bersemangat mengulang rekaman. Hingga tiba-tiba, cahaya lampu kamar berkedip keras. Monitor laptopnya bergerak sendiri, membuka file rekaman penyelaman. Suara bisikan muncul dari speaker. Pelan namun jelas. "Arif, jangan sentuh." Arif menatap monitor kosong. Keringat dingin mengalir. Di layar muncul siluet berjubah putih, wajahnya tertutup kain, hanya dua rongga gelap seperti lubang kematian terlihat dari balik selubungnya. Lalu mendadak layar gelap. Arif terpaku, namun hanya beberapa detik kemudian ekspresi ngeri itu berubah menjadi senyum ambisius. "Besok, kita harus turun lagi." Malam itu Arif memaksa matanya terpejam, tetapi pikirannya dipenuhi visual dari rekaman bawah air. Tangan pucat, bayangan putih, dan suara bisikan yang menembus kepala. Setelah beberapa jam memaksa diri tidur, akhirnya ia terlelap. Namun, tidurnya tidak menenangkan. Arif bermimpi dirinya kembali berada di perahu. Malam gelap, air waduk tenang bagai gelas kaca. Bulan bulat menggantung rendah, merah seperti mata hewan lapar. Ia melihat seseorang berdiri di atas permukaan air. Jubah putih panjangnya berkibar dalam angin yang tidak terasa. Wajahnya tertutup kain,
Hanya 2 rongga gelap seperti lubang kematian terlihat dari balik selubungnya. Arif. Suara itu tidak keluar dari mulut, tetapi langsung masuk ke dalam kepalanya. Seperti suara dari mimbar kematian. Jangan ambil apapun yang bukan milikmu. Arif mencoba bergerak, namun tubuhnya terkunci. Sosok berjubah putih itu mengangkat tangan, dan air waduk yang awalnya tenang mendadak bergejolak, membentuk pusaran besar. Dari pusaran itu muncul tangan-tangan lain, ratusan, pucat, dingin, dan penuh lumpur. Mereka meraih udara, meraih dirinya, seolah ingin menariknya ke dalam kedalaman. Arif. Sosok itu mengulang, suaranya lebih dalam, lebih marah. Jangan bangunkan aku. Arif berteriak, dan ia terbangun. Ia mendapati dirinya berdiri di depan jendela kamar penginapan, padahal terakhir ingat ia tertidur di ranjang. Jantungnya berdegup liar. Di luar jendela permukaan waduk terlihat dari kejauhan. Tenang, terlalu tenang. Arif menutup gorden dengan kasar, mengusap keringat. Mimpi, cuma mimpi. Tidak nyata. Namun kata-kata itu terdengar seperti upaya menipu diri sendiri. Pagi berikutnya, tim berkumpul di ruang makan kecil penginapan. Semua terlihat lelah, tetapi Arif terlihat paling kacau. "Wajahmu pucat, Kang," ujar Bayan sambil minum kopi hitam. "Jangan bilang ada yang datang semalam." Arif terdiam. Sinta menatap Arif tajam. "Kamu mimpi buruk?" Arif mengangkat bahu, berusaha santai. Cuma terlalu lelah." Namun Sinta melihat gerakan tangannya yang gemetar. Ia tahu Arif menyembunyikan sesuatu. Bayan ikut bicara. "Aku juga mimpi buruk. Suara itu masih manggil-manggil. Semalam aku dengar lagi dari jendela." Sinta langsung memandangnya dengan ngeri. "Jangan bercanda. Aku serius." Mata Bayan penuh ketakutan. "Seperti ada yang pengen aku balik ke dasar waduk." Tak sempat mereka memperdebatkan lebih jauh. Seorang kru teknis masuk sambil panik. "Kang Arif, hard disk cadangan rusak semua." "Apa?" "Kamera Androbater juga error. File-file recording banyak yang corrupted." Arif bergegas memeriksa. Saat ia membuka folder rekaman, ia tertegun. File rekaman yang sebelumnya baik-baik saja, kini berubah menjadi ratusan file berukuran aneh. Judulnya kacau, banyak huruf yang tidak bisa dibaca. Beberapa file bisa diputar, tapi isinya aneh. Rekaman yang seharusnya menunjukkan penyelaman tampak Ibu Ramkan oleh gangguan seperti kabut putih. Di beberapa detik tertentu, muncul wajah samar. Muncul sangat cepat, hanya 1 frame, namun cukup untuk membuat Sinta menutup mulutnya dengan tangan. "Arif, matikan. Aku nggak kuat lihat." Namun, Arif justru terpaku. Matanya melebar karena kekaguman campur ketakutan. "Amazing. Ini fenomenal. Ini autentik. Kalau kita dapat rekaman lebih jelas, ini bisa jadi dokumenter terbaik yang pernah ada tentang situs keramat." Sinta mendengus marah. "Kamu gila? Ini jelas bukan sinyal kamera rusak. Ini sesuatu yang nggak normal." Bayan memegang bahu Sinta. "Dia nggak bakal berhenti, Neng. Dia udah kebawa ambisi." Arif menatap mereka berdua. "Kita turun lagi sore ini." Sinta memukul meja. Tidak ada penyelaman lagi. Ini sudah kelewatan." Arif berbicara dengan suara dingin. "Kamu dibayar untuk ada di sini, Sin. Kita harus dapat gambarnya. Kamu ahli sejarah. Justru kamu yang harusnya paling semangat." "Tapi bukan begini caranya." Arif berdiri, meremas tinjunya. "Aku akan turun. Mau ikut atau tidak?" Keheningan menyelimuti ruangan. Sinta merasakan sesuatu yang buruk sedang mendekat. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Menjelang sore, awan hitam tebal menggantung rendah di atas waduk,
meski ramalan cuaca menyebutkan hari cerah. Arif menyamakan setelan kamera underwater baru. Kita harus ambil footage lebih dalam, sampai ke ruang utama makam. Bayan mengernyit. Ruang utama itu tempat pusaka berhada. Arif menyalakan kamera. Bagus, justru itu tujuan kita. Bayan memandangnya seperti melihat orang yang bunuh diri secara sadar. Kang Arif, saya sudah bilang, tempat itu keramat. Jangan sentuh apapun. Kalau salah gerak sedikit saja, tolong jangan bawakan mitos, potong Arif. Sains, sejarah, teknologi, itu senjata kita. Saya penyelam lokal. Saya tahu apa yang terjadi kalau kita ganggu tempat yang harusnya didiamin. Bayan menatap Arif dengan nada berat. Kang, saya punya kemampuan, mata batin. Kalau saya bilang tempat itu marah, ya marah. Arif mencebir. Justru itu yang bikin dokumenter kita meledak. Sinta tahu perdebatan ini tidak akan berakhir. Ia mendekati Bayan, berbisik. Kalau keadaan memburuk, kita paksa Arif naik. Jangan biarkan dia menyentuh apapun. Bayan mengangguk. Ia merasakan nadinya berdegup cepat. Seolah air waduk memanggil-manggil namanya dari bawah. Arif turun pertama dengan 2 kamera. Bayan menyusul. 2 kru lainnya mengikuti. Sinta menunggu di perahu, memantau monitor. Air jauh lebih keruh hari ini. Di monitor terlihat partikel lumpur berjatuhan dari atas. Seolah air diguncang oleh sesuatu yang bergerak besar, namun tak terlihat. Di kedalaman belasan meter, struktur bangunan makam kembali muncul. Namun, kali ini berbeda. Bayan memberi isyarat tangan kepada Sinta melalui kamera. Batu-batu bergeser. Ya, batu-batu di dasar waduk benar-benar bergerak, seperti ada yang menggesernya dari dalam lumpur. Arif tetap memaksa turun. Sinta menjerit dari perahu. Arif, berhenti! Namun suara itu tak terdengar di bawah. Bayan merapat ke Arif, mengetuk-ketuk helm divingnya berkali-kali sebagai isyarat bahaya. Namun, Arif mengacuhkannya. Ia menyorotkan cahaya kamera ke pintu masuk makam. Dari dalam kegelapan ruangan itu, tampak bayangan tubuh manusia berjongkok. Bukan patung, bukan puing-puing. Sesuatu yang bergerak. Arif terpaku, matanya membesar. Tanpa pikir panjang, ia berenang masuk ke ruangan itu. Bayan berteriak dari regulatornya, Arif, jangan masuk! Namun Arif tidak mendengar apapun selain ambisinya. Dalam ruangan sempit itu, ada meja batu panjang. Di atasnya tertutup lumpur. Ada sebilah benda berkilau keperakan, pusaka kecil mirip keris kecil atau cincin besar yang bagian tengahnya memancarkan cahaya samar. Bayan langsung merasakan hawa panas, padahal air seharusnya dingin. Ia tahu, itu pusaka Prabu Guru Aji Putih. Arif mengulurkan tangan. Bayan meraih lengannya, memaksa menahan. Arif mendorong Bayan keras, dan ujung jari Arif menyentuh pusaka itu. Sekonyong-konyong seluruh waduk bergetar. Bayan terpental ke belakang, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memukulnya. Lampu kamera berkedip-kedip. Dinding makam mengeluarkan suara berderak panjang. Lalu dari dalam kegelapan muncul ratusan wajah. Wajah-wajah manusia tanpa mata, mengambang, menatap, menjerit namun tanpa suara. Arif terdiam membeku. Cahaya pusaka berubah merah menyala. Dalam monitor di perahu, Sinta memekik histeris. Arif, lepaskan! Lepaskan! Namun Arif tidak mendengar apapun. Sesuatu mencengkram kakinya. Tangan manusia, tapi berwarna pucat dengan kuku hitam panjang. Arif tersedak air, wajahnya dipenuhi kepanikan.
Dan dari belakangnya muncul sosok itu. Sosok berjubah putih seperti dalam mimpi, namun kali ini tubuhnya jelas. Aura kematiannya terasa sampai ke permukaan. Ia menunjuk Arif. Dan air mendadak menjadi badai. Di atas perahu, Sinta menjerit melihat monitor yang berkedip-kedip dipenuhi wajah-wajah samar. "Bayan, Arif ke bawah!" Bayan berusaha berenang ke arah Arif, tetapi sesuatu menariknya ke belakang. Ia merasa tubuhnya sakit seperti ditusuk jarum panas. Di monitor, Sinta melihat Arif ditarik ke dasar oleh puluhan tangan yang muncul dari lumpur. "Ah, tolong! Tolong aku!" Suara Arif pecah dalam regulatornya. Panik, penuh rasa ngeri murni. Sosok berjubah putih bergerak cepat, memeluk pusaka yang kini berada di tangan Arif. Dan saat Arif mencoba melepaskan, sudah terlambat. Pusaran air besar muncul di ruangan itu. Lumpur terangkat seperti badai hitam. Monitor menyala, lalu mati total. Sinta menjerit, histeris, memukul layar monitor. "Arif! Bayan! Jawab!" Tidak ada jawaban, tidak ada sinyal. Hanya ada suara gemuruh dari dalam waduk. Seolah seseorang atau sesuatu baru saja terbangun sepenuhnya. Setelah monitor mati total, dunia terasa seakan kehilangan suara. Bahkan desiran angin pun lenyap, seolah waduk menyedot seluruh kehidupan di sekitarnya. Sinta mematung, dadanya naik turun cepat, tangannya gemetar parah. Perahu mereka bergoyang halus, tetapi bukan oleh ombak, melainkan oleh sesuatu yang bergerak di bawah air. Astaga, astaga jangan. Sinta menutupi mulutnya, tubuhnya lemas. Di sampingnya, salah satu kru teknis yang juga masih di perahu mencoba menyalakan kembali panel monitor. "Bu Sinta, saya coba restart ya. Mungkin cuma short circuit." Namun sebelum ia selesai, cetar! Percikan listrik menyambar panel monitor, membuat si kru terlonjak. Panel itu gosong, berasap, tidak bisa diperbaiki. Sinta membuang pandangan ke air. "Bayan, Arif, kalian ada di bawah sana." Sinta menggenggam kain putih pemberian Eyang Jaya. Kain itu bergetar, iya, benar-benar bergetar seolah merespon sesuatu. "Turun, kita harus turun lagi, kita harus..." Namun ucapannya terhenti ketika permukaan waduk mendadak bergerak. Air yang tadinya tenang kini berputar perlahan, seperti permulaan pusaran besar. Dari dasar pusaran itu muncul buih-buih besar, lalu sesuatu yang mirip suara rintihan panjang keluar dari dasar. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara angin, bukan pula suara hewan. Itu suara sesuatu yang telah lama tertidur dan kini bangun. Sinta mundur, hampir terjatuh. Sesuatu bangun. Gumamnya lirih. Beberapa menit yang terasa seperti berabad-abad berlalu. Tidak ada tanda-tanda Arif atau Bayan muncul ke permukaan. Kru di perahu mulai panik. Namun tiba-tiba, buak! Seseorang muncul di permukaan air, terlempar seperti boneka. "Bayan!" Sinta langsung berlari menarik tubuh penyelam itu ke atas perahu. Tubuh Bayan dingin, sangat dingin. Bibirnya membiru, tangannya gemetar. "Neng, bukan manusia. Kang Arif, dia..." Ia muntah air waduk. Tubuhnya seperti baru keluar dari freezer. "Apa yang terjadi? Mana Arif?" Bayan menatap Sinta dengan pandangan yang takkan pernah bisa ia lupakan. Pandangan seseorang yang sudah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia manapun. Kang Arif diculik. Sinta menahan air mata. Oleh siapa?
Bayan menggeleng. Bukan siapa, tapi apa? Ia memegang lengan Sinta. Di dasar itu ada sosok Prabu Guru Aji Putih. Bukan arwah biasa. Dia bukan seperti hantu gentayangan yang sering diceritain orang. Dia seperti raja. Punya bentuk. Bentuk. Sinta menggigil. Bayan mengangguk. Tinggi, jubah putih, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Lebih mirip topeng batu putih, tapi hidup, bergerak. Sinta hampir tidak sanggup bernafas. Dan Kang Arif, Bayan menatap kosong ke air. Dia menarik Arif ke dalam ruang makam yang lebih dalam. Aku nggak bisa bantu. Begitu Arif sentuh pusaka itu, puluhan tangan keluar dari tanah. Semua narik dia. Lalu kamu gimana bisa selamat? Sinta berteriak. Bayan terdiam sesaat. Aku nggak tahu. Seolah ada yang dorong aku naik. Tapi sebelum aku kehilangan kesadaran, aku dengar suara. Sinta menelan ludah. Suara apa? Suara Prabu. Dia bilang, yang menghormati, ku beri jalan. Yang tamak, biarlah tenggelam. Sinta merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perahu mulai bergerak tak stabil. Angin berputar memutar seperti vortex kecil. Angin apa ini? Salah satu kru berteriak. Namun ini bukan angin biasa. Sinta tahu itu. Bayan tahu itu. Bayan memejam mata, mengatur nafas. Neng, tolong, ambil kain penolak bala dari Eyang Jaya. Cepat. Sinta membuka lipatan kain putih itu. Aksara kuno di atasnya tampak berpendar samar, seperti tinta baru ditulis. Letakkan di air, ujar Bayan. Sinta mengangguk, lalu meletakkan kain itu perlahan ke permukaan waduk. Dan kain itu tenggelam sendiri, pelan, seolah ditarik dari bawah. Tidak ada kain yang tenggelam seindah itu. Tidak ada kain yang tenggelam sendiri. Saat kain itu hilang ke dalam gelapnya air, pusaran kecil berhenti. Angin meredah. Namun itu bukan pertanda baik. Justru keheningan setelahnya terasa jauh lebih berbahaya. Yan, suara Sinta nyaris tak terdengar. Apa yang barusan terjadi? Bayan menatap air tanpa berkedip. Kita baru saja membayar upeti. Upeti? Iya, penjaga makam menerima permintaan kita untuk tetap hidup. Tapi, dia belum selesai. Mereka kembali ke penginapan saat malam sudah turun. Hawa dingin menusuk tulang. Lampu di desa sekitar padam tanpa alasan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara manusia. Hanya angin yang sesekali membawa bau lumpur dan besi. Di kamar, Sinta duduk memeluk lutut. Bayan duduk di lantai, menghadap pintu seperti penjaga. Yan, Sinta berbisik. Apa Arif masih hidup? Bayan terdiam lama, sangat lama. Tubuhnya bisa jadi masih, tapi jiwanya belum tentu. Sinta menahan tangis. Kita harus selamatkan dia. Bayan menatapnya lelah. Neng, kadang tidak semua orang bisa diselamatkan. Dia sudah melanggar garis yang tidak boleh dilewati manusia. Tetap saja, dia manusia. Kita harus... Tiba-tiba seluruh lampu kamar padam, gelap total. Ah, Yan, Sinta panik. Bayan berdiri cepat. Diam, Neng,
Jangan bersuara. Ada suara langkah kaki, perlahan, menyeret dari lorong penginapan. Langkah yang bukan manusia, seakan seluruh kaki tidak lengkap. Dia datang, bisik Bayan. Sinta menutup mulut, menahan nafas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Sejenak hening, hingga terdengar suara kuku menggores kayu. Krik, krik, krik. Kuku panjang, bukan milik manusia. Sinta menitikkan air mata menahan isak. Tubuhnya tak mampu bergerak sedikit pun. Bayan mengambil posisi, bersiap bila makhluk itu menerobos. Namun langkah itu kemudian pergi. Perlahan, menjauh. Sinta menghembuskan nafas keras. Ya Tuhan. Bayan tak tampak lega sama sekali. Itu bukan dia. Siapa? Pengikutnya. Setelah situasi relatif aman, Bayan menutup semua jendela, mengunci pintu, dan mematikan suara ponsel. Namun tiba-tiba, laptop Arif yang mereka bawa menyala sendiri. Padahal tidak dicolok listrik. Di layar, satu folder terbuka. Folder yang sebelumnya corrupted. Lalu, ada satu file muncul sendiri di tengah layar. Nama filenya berubah-ubah. Arif.avi, aku.avi, bangunkan.avi. Lalu, akhirnya berhenti pada kembalikan.avi. Sinta menelan ludah. Apa itu? Bayan mencengkram lengan kursi. Jangan buka. Namun file itu membuka sendiri. Layar menampilkan rekaman yang jelas sekali. Arif berada di ruangan makam. Tapi bukan seperti rekaman sebelumnya. Ini bukan dari kamera tim. Ini seperti rekaman dari makhluk yang sedang melihat Arif. Arif berlutut, regulatornya hilang. Namun ia bisa bernafas. Entah bagaimana. Di belakang Arif, tampak sosok Prabu Guru Aji Putih. Tubuhnya tinggi seperti bayangan raksasa. Tangannya kurus namun panjang, jubahnya berkelip seperti terbuat dari kabut putih. Wajahnya tertutup maskar batu putih retak. Tapi retakan itu mengeluarkan cahaya merah membara. Arif menangis, menjerit, memohon. Maaf, saya tidak tahu, saya hanya ingin merekam. Tolong, jangan. Suara berat terdengar. Bukan dari Arif. Suara itu dalam, tua, menyayat jiwa. Kembalikan. Layar mendekat ke wajah Arif. Seolah makhluk itu sendiri mendekatkan pandangannya. Kembalikan. Pusakaku. Arif berteriak. Suaranya tercekik dan layar menjadi hitam. Laptop mati sendiri. Sinta menutup mulut. Tubuhnya gemetar hebat. Ya Tuhan, dia masih hidup. Bayan mengangguk tegang. Iya, tapi kalau kita telat, dia akan dipaksa jadi bagian penjaga waduk. Berarti, Sinta menarik napas. Kita harus segera membebaskan Arif dari tempat itu. Bayan menatapnya lama. Aku tahu, kamu bakal bilang begitu. Tapi Neng, kalau kita turun lagi, mungkin kita tidak akan kembali. Sinta mengusap air matanya. Tidak peduli, kita harus lakukan. Kalau tidak, Prabu Aji Putih akan menjemput kita satu persatu. Bayan menunduk. Dan dari luar jendela, terdengar suara langkah kaki di air. Bukan langkah manusia. Seperti kaki banyak orang yang berjalan di permukaan air. Keduanya merinding. Sinta menatap Bayan. Besok pagi, kita turun. Bayan mengangguk pelan. Ya, besok kita menjemput maut.
Hening merayap perlahan di permukaan Waduk Jati Gede. Angin yang biasanya membawa aroma segar pegunungan kini terasa lembab, dingin, dan berat, seolah mengangkut sesuatu yang tak kasat mata. Dari kejauhan, permukaan air tampak beriak kecil oleh angin. Namun sesekali, tanpa sebab, air itu berputar pelan membentuk lingkaran gelap di satu titik. Gerakan seperti pusaran kecil itu muncul, lenyap, lalu muncul lagi di tempat lain, seperti napas dari sesuatu yang sedang bangun. Sinta berdiri di dekat tenda sambil memeluk tubuh. Jaketnya basah oleh embun. Wajahnya pucat. Sorot lampu kecil di tangannya bergetar tidak stabil. "Bayan, kamu yakin melihat sesuatu di dasar?" bisiknya, nada suaranya lemah. Ia takut menyebut kata makhluk. Bayan duduk bersandar pada batu besar dengan tatapan kosong. Tubuh kekarnya tampak limbung. Tato-tatonya yang melingkar dari leher, dada hingga tangan berkilau samar terkena cahaya lampu. Ia meremas rambutnya sendiri. "Aku tidak cuma melihat," ucapnya pelan, suaranya parau. "Aku mendengarnya." "Mendengar apa?" Bayan memejamkan mata, rahangnya mengeras. "Suara dari bawah, dari makam itu." Ia berkata, "Jangan usik tempat ini." Tapi Arif tidak mendengarnya. Atau mungkin dia memilih untuk tidak mendengarnya. Malam semakin pekat. Lampu-lampu tenda berkedip, lalu padam satu persatu. Hanya lampu Sinta yang masih menyala. Dari arah waduk terdengar suara biur, kecil, lalu biur lagi, seperti ada yang melangkah di air. Sinta menoleh cepat. "Bayan, kamu dengar?" Namun Bayan tak menjawab. Tubuhnya mendadak kaku. Ia menatap ke arah air dengan mata membesar. "Dia keluar." "Siapa?" Sinta memegang lengannya, tetapi Bayan tidak berkedip sedikit pun. "Aku melihat ada yang berdiri di atas air." Jantung Sinta hampir berhenti. Perlahan, ia memaksa diri melihat ke arah waduk. Di kejauhan, siluet putih berdiri tegak di atas permukaan air yang tenang. Angin tidak menggoyahkannya. Sosok itu tinggi, berjubah panjang menjuntai. Kepalanya tertutup kain putih. Cahaya bulan menimpa tubuhnya tetapi tidak menembus. Seolah jubah itu menelan cahaya. Tiba-tiba, sosok putih itu menoleh. Meski jauh, Sinta bisa merasakan tatapan itu menusuk ke dalam tengkoraknya. Ia mundur spontan, terjatuh. Sosok putih itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah mereka. Lalu menghilang. Fajar datang, tetapi udara tidak terasa hangat. Kabut menggantung pekat di seluruh area camp. Pepohonan di tepi waduk tampak seperti bayangan-bayangan kurus yang sedang mengawasi. Waduk Jati Gede pagi itu keruh seperti lumpur hidup. Permukaannya terlihat tenang, tetapi di bawah arus pelan berputar tak natural, seakan memanggil. Bayan memasang kamera tahan air pada helmnya. Kecemasan masih menghiasi wajahnya. Sinta dan seorang penyelam tambahan mengenakan perlengkapan selam. Dengan tangan gemetar, mereka turun perlahan ke dalam air. Sinta merasakan dingin menggigit tulang. Aroma besi dan belerang samar tercium, seakan air waduk menyimpan bau kematian dari ratusan tahun lalu. 10 meter turun, cahaya matahari mulai menghilang. 20 meter, gelap total. Hanya lampu kepala yang menjadi penyelamat. Di bawah sana, makam itu muncul bagai bayangan raksasa. Batu-batu dan pepohonan berlumut, batang rumpun bambu melengkung, ukiran kuno terpahat di susunan batu yang hancur separuh, dan di tengahnya batu nisan besar dengan simbol tidak dikenal. Sinta merasakan dadanya sesak. Bayan memejamkan mata, membisikkan doa. Ia mengarahkan cahaya pada batu nisan.
Tiba-tiba, ukiran pada batu nisan itu tampak bergerak, seolah mengikuti cahaya. Bayan mendekat. Ia menemukan sesuatu di ujung makam. Sebuah benda kecil berbentuk gelang batu berukir. Pusaka. Sinta menahan napas. Ketika Bayan akan mengambil benda itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Air bergoncang. Bayan mencoba menarik gelang itu, namun seketika arus kuat menghantam ketiganya. Lampu-lampu padam. Dalam kegelapan abu-abu, ratusan tangan pucat muncul dari dasar lumpur, menggapai-gapai, mencoba menarik, meraih tubuh mereka. Sinta menjerit. Sosok-sosok itu berwujud seperti prajurit kuno, tubuh mereka setengah hancur, wajah tertutup lumpur. Mata mereka cekung hitam, dan mulut mereka bergema mengumam mantra tak terdengar. Suara itu, suara dari zaman yang sudah terkubur. Bayan berusaha menarik Sinta menjauh, tetapi tubuhnya seperti ditahan arus yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, dari balik makam, muncul sosok tinggi berjubah putih. Ia melayang di air tanpa gerakan renang. Tangannya panjang seperti tulang. Ia menunjuk, dan seorang penyelam terseret ke bawah secepat batu jatuh. Sinta menjerit begitu nyaring sampai helmnya bergetar. Sinta dan Bayan dengan sisa tenaga berhasil berenang kembali ke permukaan sambil tersengal-sengal. Namun ketika mereka mencapai perahu, Sinta menoleh ke air dan melihat gelembung besar naik ke permukaan. Lalu tangan pucat muncul sebentar dari bawah sebelum ditelan lagi oleh air keruh. Sinta merinding, seluruh tubuhnya menggigil. Namun tragedi tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan kembali ke tepi waduk, suara seseorang terdengar dari air. Suara Arif memanggil nama Sinta. Suaranya seolah jauh dari bawah, namun tetap terdengar jelas ke telinganya. Sinta, Sintaku menutup telinga, menangis. Bayan hanya menggeleng dengan wajah kaku. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Malam itu, saat mereka mencoba berkemas untuk pergi, angin berdesir dengan suara mirip desis ular. Peralatan mereka menyala sendiri, menampilkan rekaman penyelaman. Di layar, Arif tampak terseret ke dasar. Bukan dasar danau, tapi sesuatu yang gelap tak berujung. Sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu kamera tiba-tiba menampilkan wajah sosok berjubah putih itu. Sinta membeku. Kita tidak bisa berhenti begitu saja, Bayan berkata pelan. Sepertinya ada yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau tidak, kita akan tetap diikuti. Menyelesaikan apa? Bagaimana caranya? Suara Sinta bergetar. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tiba-tiba, tas kecil milik Sinta bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia merogoh tas, dan entah dari mana datangnya, sebuah benda kecil tampak terselip di antara barang-barang miliknya. Di tengahnya memancarkan cahaya lembut. Bayan! Sinta memperlihatkan kepada Bayan dengan tangan bergetar. Benda pusaka yang mereka lihat di dasar danau, benda itu kini ada di sana, dingin bagaikan es. Bayan melotot, matanya tidak berkedip. Bagaimana benda itu bisa ada di situ? Tanyanya heran. Aku tidak tahu, jawab Sinta kebingungan. Sesaat, Bayan terdiam tak mengerti. Sepertinya ini jawabannya. Bayan berdiri lalu berjalan ke arah waduk. Ayo kita ke waduk, kita harus segera mengakhiri semuanya. Sinta mengikuti tanpa berkata apa-apa. Dengan ketakutan yang menyesakkan dada, mereka menuju tepi waduk. Namun air tiba-tiba surut, membuka jalan berlumpur sepanjang beberapa meter ke tengah. Bayan terperangah. Dia membuka jalan untukmu, bukan untukku. Untukku? Karena kamu satu-satunya yang menghormatinya sejak awal.
Sinta menelan tangis, lalu maju perlahan. Di tengah lumpur, sosok berjubah putih muncul lagi, berdiri di atas genangan dangkal. Jubahnya berkibar pelan meski angin tidak bertiup. Sinta mengangkat pusaka itu dengan tangan gemetar. "Ampuni kami, saya hanya ingin belajar, bukan merusak." Sosok itu mendekat. Wajah tanpa ciri itu seperti hanya selubung kosong. Ia mengangkat tangan, lalu mengambil pusaka itu dan menunduk. Dalam gerakan itu, waduk mengeluarkan suara gemuruh, seolah seluruh danau menarik nafas. Air tiba-tiba naik kembali, dan Sinta jatuh terseret arus. Namun Bayan menangkapnya tepat waktu. Saat mereka menoleh kembali ke sosok itu, ia sudah tidak ada, hanya kabut yang tersisa. Sinta selamat, namun trauma tidak pernah hilang. Bayan menghilang seminggu setelah kejadian. Warga mengatakan ia dipanggil kembali oleh penjaga waduk. Tidak seorang pun menemukannya. Arif dan 2 kru lain tidak pernah ditemukan. Tidak ada jenazah, tidak ada peralatan, bahkan tidak ada gelembung udara, seolah waduk menelan mereka. Sinta berhenti dari dunia dokumenter. Ia tidak lagi mendekati situs-situs angker. Dan jika ada orang bertanya tentang Waduk Jati Gede, ia hanya berkata, "Ada tempat yang tidak dibuat untuk dijamah manusia. Ada perjanjian lama yang tidak boleh kau retakkan." Dan ketika malam tiba, kadang-kadang ia masih mendengar suara itu, suara dari dasar air, memanggil namanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.